sekolah minggu kita pada sore hari ini. Semuanya tutup mata, lipat tangan. Kita mau sama-sama mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Haleluya Yesus. Kita mau naikkan pujian. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang Kau alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Tuhan Yesus, terima kasih pada sore hari ini Kau berkumpulkan kami untuk sama-sama beribadah sekolah minggu Tuhan. Terima kasih atas berkat dan kesehatan yang masih Kau berikan pada kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Semuanya bangkit berdiri yuk. Kita mau nyanyikan lagu Hari Ini Harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria.
Gak ada lagi yang main-main. Terima kasih Tuhan kalau kami boleh memuji dan menyembah nama-Mu. Kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, Tuhan memberkati kami yang akan mendengarkan firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat sore anak-anak yang dikasih Tuhan. Apa kabarnya pada sore hari ini? Luar biasa? Ya luar biasa karena kita punya Tuhan Yesus yang luar biasa. Sudah siap dengar firman Tuhan? Kupingnya ada nggak? Ada nggak? Nggak ketinggalan kan? Oke. Nah sekarang siapkan hati dan pikiran kita untuk dengar firman Tuhan. Nggak ada yang main-main lagi, nggak ada yang bercanda lagi. Ya duduk manis, dengar firman Tuhan. Firman Tuhan pada sore hari ini bercerita tentang seorang yang bernama Saulus. Dan cerita ini diambil dari Kisah Para Rasul 9 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-19. Nah, ada seorang yang bernama Saulus. Orang ini pintar sekali. Dia orang Yahudi dan dia beragama Yahudi. Dia sangat taat beragama Yahudi. Dan dia sangat pandai. Tetapi dia gak suka sama orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Dia gak cuma gak suka, dia bisa kejar orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Dia tangkap, dia aniaya, dia siksa, bahkan dia bunuh. Ih, serem deh. Masa sih ada orang begini? Tetapi ada. Saulus ini begitu. Satu ketika dia dengar di kota Damsyik ada banyak anak-anak Tuhan. Ada banyak orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Sehingga Saulus ini datang kepada imam besar. Dan dia katakan kepada imam besar, "Imam besar, berikan saya surat kuasa. Berikan saya surat tugas untuk saya menangkap orang-orang yang percaya kepada Yesus di kota Damsyik. Saya akan ke sana, saya akan tangkap mereka, dan saya akan basmi mereka." Ih, serem banget. Akhirnya imam besar ini memberikan surat kuasa, surat tugas kepada Saulus. Saulus ini berangkat dengan didampingi oleh para pengawal. Karena dia gak bisa sendiri. Kalau dia tangkepin orang harus ada yang bantuin, benar gak? Jadi akhirnya dia pergi dengan beberapa pengawal. Dia berangkat ke Damsyik.
dengan semangat, hati yang berkobar-kobar, berpikir, aku tangkepin nih orang-orang yang percaya sama Tuhan Yesus. Aduh, serem sekali. Nah, ketika di dalam perjalanan ini sudah dekat sama kota Damsyik, tiba-tiba di tengah jalan itu ada terang yang lebih terang daripada matahari. Terang ini bercahaya sampai menyilaukan mata, sampai akhirnya Saulus ini jatuh. Dia jatuh dan dia silau, gak bisa melihat. Dan pada saat itu terdengarlah suara, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Jawab Saulus. Siapakah engkau, Tuhan? Katanya, Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. adik-adik, coba. Yesus berkata bahwa Saulus ini yang menganiaya dia. Dan pada saat itu mata Saulus dibuat menjadi buta. Dia buta dan kemudian pengawal-pengawalnya membawa Saulus, menuntun Saulus untuk pergi ke rumah seorang yang bernama Yudas. Bukan Yudas murid Yesus. Ini ada orang namanya Yudas. Tinggalnya di Damsyik. Dibawalah ke sana. Dia sementara tinggal di sana. Dan pada saat dia tinggal di sana, dia gak bisa melihat. Matanya melek tapi gak bisa lihat apa-apa. Karena apa? Karena Tuhan membuat Saulus ini buta. Nah, selama 3 hari di rumah Yudas, Saulus ini gak makan, gak minum. Dia berpuasa karena dia berpikir, setelah dia mendengar suara Yesus, dia berpikir, aduh, sudah salah ini saya. Aduh, ternyata Yesus itu yang katanya sudah mati ini ternyata benar, dia sudah bangkit dan dia hidup. Dia bertobat, dia menyesal sekali dengan semua dosa-dosanya. Dia menyesal karena sudah menangkap, menganiaya, bahkan membunuh pengikut Kristus. Nah, sekarang kita lihat nih, ada satu orang murid Yesus yang bernama Ananias. Dia tinggal di kota Damsyik. Nah, Tuhan Yesus menyuruh Ananias ini untuk berdoa buat Saulus. itu penglihatan. Ananias, Jawabnya, Ini aku, Tuhan. firman Tuhan. mari, pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus, dan carilah di rumah Yudas, seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa, dan dalam suatu penglihatan, ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya, supaya ia dapat melihat lagi. Jawab Ananias, Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu. Betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil nama-Mu. tetapi firman Tuhan kepadanya, Pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena nama. Ananias ini sebetulnya males ya. Tadi kita dengar Ananias ini, aduh, dia kan orang jahat. Dia membunuh anak-anak Tuhan. Kenapa sih mesti didoain? Kenapa sih mesti disembuhin? Kenapa sih mesti dijamah supaya matanya melihat kembali? Tetapi ternyata Tuhan punya rencana buat Saulus. Akhirnya Ananias ini adalah murid yang dengar-dengaran kepada Tuhan. Berangkatlah dia menuju ke rumah Yudas. Ketika dia sampai di rumah Yudas, dia melihat Saulus ada di sana. Dan akhirnya dia berbicara kepada Saulus.
Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang kau lalui, telah menyuruh aku kepadamu, supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, ketika Saulus sudah melihat, ketika sudah didoakan oleh Ananias, Saulus matanya terbuka. Seperti apa? Selaputnya itu yang nutup matanya jadi gak bisa lihat itu kayak dicabut, dibuka begitu. Setelah dia bisa melihat, apa yang dilakukan oleh Saulus? Minta makan. Aduh, aku lapar, 3 hari gak makan, gak minum, aku mau makan gitu. Oh, ternyata enggak. Yang dilakukan Saulus ketika dia bisa melihat adalah dia minta untuk dibaptis sebagai tanda pertobatannya dia kepada Tuhan, dan bahwa Saulus sekarang sudah menjadi pengikut Kristus. Nah, luar biasa ya. Ternyata orang yang tadinya itu membenci Tuhan, orang yang tadinya itu suka menangkap anak-anak Tuhan, menganiaya, bahkan membunuh anak-anak Tuhan, ternyata Tuhan bisa pakai dia untuk menjadi alatnya Tuhan. Nah, anak-anak di sini, siapa yang kepengen jadi alatnya Tuhan? Siapa yang kepengen jadi perwiranya Tuhan? Siapa yang kepengen jadi pahlawan-pahlawannya Tuhan? Angkat tangan, lambaikan tangan. Ya, semuanya mau. Nah, kita harus belajar untuk mendengar suara Tuhan. Puji Tuhan, kita akan baca ayat hafalan kita yang akan kita baca di dalam Yehezkiel 36 ayat yang ke-26b. Sekali lagi, Yehezkiel 36 ayat yang ke-26b. Aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Sekali lagi, aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Tadi kita lihat ada 2 orang yang taat mendengar suara Tuhan. Yang pertama adalah Saulus, yang kedua adalah Ananias. Ketika kita taat kepada firman Tuhan, ketika kita taat kepada perintah Tuhan, maka Tuhan akan memakai kita untuk menjadi alatnya Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Nah, firman Tuhan sampai di sini. Kita mau sama-sama berdoa. Tutup mata, lipat tangan, tundukkan kepala. Tante Ratna akan pimpin berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman yang kami sudah dengar pada sore hari ini. Firman yang begitu singkat dan sederhana, tetapi di sini kami boleh melihat bagaimana ketaatan seseorang kepadamu Tuhan akan membuat orang tersebut dipakai oleh Engkau. Terima kasih Tuhan, jadikan anak-anak ini menjadi alatmu, menjadi saksimu dimanapun mereka pergi dan berada. Mereka terus Tuhan menjadi alat bagi kemuliaan namamu. Ajar mereka menjadi anak-anak yang taat kepadamu, yang taat kepada orang tua mereka, yang taat kepada guru-guru mereka. Dan biarlah anak-anak ini bertumbuh di dalam takut akan Engkau. Firman yang sudah didengar pada sore hari ini, biarlah Engkau meteraikan di dalam hati mereka Tuhan. Dan biarlah Tuhan firman ini berakar dengan kuat dan bertumbuh menghasilkan buah-buah untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati pendidikan anak-anak ini, berkati orang tua mereka, kakak adik mereka, berkati usaha pekerjaan orang tua mereka, berkati kesehatan mereka semuanya, perlindungan yang sempurna menjadi bagian anak-anakmu sekeluarga. Terpujilah namamu untuk selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat dan Penebus kami yang hidup. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat sore. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, Gimana sekolah minggunya? Seru kan?
minggu depan kita ikut ibadah sekolah minggu yang selanjutnya di jam 4. Tetap di channel YouTube GPD Kota Wisata. Dadah!